Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali di Nina Talks, tempat Nina bercerita. Jadi teman-teman, hari ini seperti biasa aku kembali lagi dengan cerita menarikku, dimana pada hari ini aku akan bercerita tentang awal mula datangnya Rohingya ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi dengan etnis Rohingya? Kenapa sampai harus mengungsi seperti foto-foto yang kita lihat bertebaran di sosial media itu, teman-teman? Dan kenapa mereka terus berbondong-bondong datang ke Indonesia dalam jumlah yang banyak? Nah, di video kali ini aku akan membahas secara sederhana sejarah kaum Rohingya, mulai dari asal-usul mereka sampai ke alasan kenapa mereka mengungsi di negeri orang seperti yang kita lihat sekarang ini, teman-teman. Namun sebelum aku bercerita lebih lanjut, aku ingin disclaimer dulu di awal bahwa sumber informasi dari ceritaku ini berdasarkan riset di internet, teman-teman. So, apabila ketika dalam bercerita masih banyak kurangnya atau masih banyak informasi yang salah atau kurang lengkap, mohon untuk diperbaiki ya teman-teman dengan meninggalkan saran ataupun perbaikan di kolom komentar. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Sebelum kita membahas tentang etnis Rohingya yang kita kenal sekarang, teman-teman, terlebih dahulu aku mau jelasin dulu asal-usul mereka nih, teman-teman. Jadi, dahulu kala pada abad ke-7 Masehi, ada sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Arakan yang berlokasi di wilayah baratnya negara Myanmar. Kerajaan Arakan ini dihuni oleh orang-orang dari berbagai etnis, teman-teman. Ada 3 etnis di sana, yaitu etnis Persia, kemudian Arab, dan juga etnis Bengali. Meskipun dihuni oleh orang-orang dari berbagai etnis, masyarakat di sana hidup berdampingan dengan damai, dengan tentram, dan tidak pernah bertikai. Selain masyarakatnya yang hidup rukun, kerajaan Arakan ini juga berada di jalur perdagangan yang sangat ramai, teman-teman. Kala itu ada banyak sekali pedagang dan juga orang-orang kaya yang singgah ke sana untuk berdagang juga. Nah, kelebihan tentang kerajaan Arakan ini membuat banyak orang dari kerajaan-kerajaan lain juga ingin pergi merantau ke sana. Salah satunya adalah orang-orang dari kerajaan Mughal di India Utara atau Bangladesh. Berbekal dari keinginan itu, akhirnya pada abad ke-16 Masehi, mereka pun berbondong-bondong pindah ke kerajaan Arakan juga. Yang orang-orang Bangladesh ini atau Mughal tadi itu pindah ke kerajaan Arakan. Sehingga sejak saat itu, kerajaan Arakan ini dihuni oleh 4 etnis yang berbeda. Tadi ada etnis Arab, Persia, Bengali, kemudian ditambah juga dengan etnis Mughal. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, keempat etnis ini pun bercampur baur dan saling berketurunan di sana. Tampaknya mereka ini menikah antar etnis gitu, teman-teman. Keturunan dari pencampuran etnis itu pun melahirkan sebuah etnis baru lagi yang dikenal dengan nama Indo-Arya. Indo-Arya inilah kemudian yang nantinya dikenal dengan sebutan Rohingya. Jadi awalnya Rohingya itu seperti itu, teman-teman. Semakin lama, orang-orang Rohingya di kerajaan Arakan ini pun menjadi semakin banyak lagi, hingga tibalah suatu masa di mana etnis Rohingya ini menjadi sebuah komunitas masyarakat yang memiliki bahasa, budaya, dan juga agama sendiri yang berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Jadi kala itu, teman-teman, mayoritas dari etnis Rohingya ini menganut ajaran Islam dan sebagian kecilnya beragama Hindu. Sementara itu, untuk masyarakat kerajaan lain di Myanmar ini memeluk agama Buddha. Tapi meskipun mereka memang berbeda keyakinan, mereka semua hidup berdampingan dengan damai. Tapi sayangnya hal itu tidak bertahan lama, teman-teman. Karena pada abad ke-17 Masehi, kerajaan Arakan ini berhasil ditaklukkan oleh kerajaan lain. Jadi, pada tahun 1748, kerajaan Arakan ini tiba-tiba diserang sama sebuah kerajaan beraliran Buddha yang juga bernama Kerajaan Kombaung atau Kerajaan Burma di bawah pimpinan raja bernama Raja Bodaupaya. Kerajaan Burma itu jauh lebih besar dibandingkan kerajaan Arakan, teman-teman. Kala itu, Raja Bodaupaya ini sengaja menginvasi kerajaan Arakan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Di sisi lain, mendapat serangan itu secara tiba-tiba. Rakyat Arakan gak tinggal diam, teman-teman. Mereka juga melakukan perlawanan hingga akhirnya pecahlah itu perang perebutan kekuasaan antara kerajaan Burma melawan kerajaan Arakan.
Dan setelah berbulan-bulan perang, teman-teman, pertempuran itu pun akhirnya dimenangkan oleh kerajaan Burma. Kerajaan Arakan kalah. Setelah kerajaan Burma itu menang, di sini Raja Bedopaya itu langsung meminta pasukannya untuk menyingkirkan seluruh etnis Rohingya dari wilayah Arakan. Kenapa harus disingkirkan Rohingya? Apa salah dari Rohingya? Alasannya teman-teman, karena di sini Raja Bedopaya ini berambisi mendirikan kerajaan besar di mana dia menginginkan semua rakyatnya itu memeluk agama Buddha, bukan agama lain. Sementara Rohingya mayoritas banyak yang Islam, teman-teman. Karena sudah diperintahkan begitu sama raja, pasukan kerajaan Burma ini pun langsung menyingkirkan masyarakat Arakan yang berbeda keyakinan, terutama etnis Rohingya secara membabi buta. Mereka melakukan pembantaian besar-besaran hingga menewaskan ribuan orang Rohingya. Tapi ada juga nih teman-teman sebagian etnis Rohingya yang masih hidup karena mereka memilih untuk tetap bertahan di bawah pemerintahan Bedopaya. Mereka tetap nggak mau pindah, nggak takut mereka sama sekali teman-teman. Melihat ada sebagian etnis Rohingya yang nggak mau pergi, Raja Bedopaya ini nggak tinggal diam juga. Dia terus memutar otaknya gimana caranya etnis Rohingya ini bisa diusir dari Arakan. Sampai akhirnya teman-teman, dia menemukanlah sebuah cara licik, yaitu meminta kerajaan Burma atau kerajaan asal mereka ini untuk tinggal juga di Arakan. Wahai rakyatku, kalian pindah aja ke sini. Ini wilayah Arakan dan ini jadi wilayah kalian juga, kata si Raja Bedopaya. Mendengar perintah itu ya masyarakat Burma menurut semuanya. Pindahlah mereka dari Burma ke Arakan. Sehingga secara perlahan-lahan wilayah itu pun dihuni oleh dua kubu yang berbeda teman-teman. Masyarakat Burma sebagai mayoritas dan etnis Rohingya sebagai minoritas. Jadi di sini etnis Rohingya tinggal sedikit nih teman-teman. Karena sebagian mereka itu kan sebagian sudah dibantai. Setelah masyarakat Burma di Arakan ini menjadi semakin banyak, mereka pun mulai bersikap semena-mena. Mereka tidak segan-segan menindas, membuli, dan juga mengusir etnis Rohingya secara terang-terangan. Ikut-ikutan juga nih masyarakat ini. Nah, di sisi lain, etnis Rohingya yang tersisa ini tetap juga nggak mau pergi dari sana, teman-teman. Mereka beranggapan bahwa walaupun mereka kalah dalam perebutan wilayah, bukan berarti kami juga harus diusir. Perbedaan persepsi itulah yang akhirnya kemudian menimbulkan gesekan antara Rohingya dan masyarakat Burma. Dan hal itu terus berlanjut selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sampailah pada suatu hari, gesekan itu pun naik level nih menjadi konflik yang sangat besar lagi ketika Inggris datang menjajah wilayah Burma itu teman-teman. Penjajahan Inggris inilah yang membuat penyebab terusirnya etnis Rohingya dari negerinya sendiri. Jadi sudah gak ada lagi yang bertahan di sana teman-teman. Jadi ceritanya, pada tanggal 29 Maret 1825, pasukan Inggris ini tiba-tiba datang menginvasi negara Burma ini, termasuk wilayah Arakan tentunya. Di sini, kerajaan Burma sudah berubah menjadi negara. Jadi negara Burma bukan lagi kerajaan Burma, teman-teman. Mendapatkan serangan secara tiba-tiba itu, teman-teman, pasukan Burma ya tetap melakukan serangan balik juga untuk mempertahankan wilayahnya. Hingga terjadilah peperangan sengit antara Inggris dan Burma. Pertama, tadi Burma melawan Arakan dan Arakan kalah. Sekarang Burma melawan Inggris teman-teman. Tapi karena kedua belah pihak ini sama-sama kuat, perang itu tidak kunjung selesai selama kurang lebih 1 tahun. Sampai akhirnya di tanggal 1 Januari 1826 pasukan Inggris ini yang menang. Sehingga mereka berhasil menduduki wilayah Arakan dan si Burma ini tadi kalah. Setelah Inggris menguasai Arakan atau Burma, orang-orang Rohingya yang tadinya terkucilkan mulai merasa agak senang di situ teman-teman, karena mereka menganggap perlakuan Inggris pasti akan lebih baik dibandingkan pemerintah Burma. Tapi dugaan itu salah besar, karena ternyata Inggris ini sama juga kejamnya sama Burma teman-teman. Di masa penjajahan Inggris itu, mereka kembali lagi ditindas dan dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar. Salah satunya adalah menjadi kuli sektor perkebunan dan juga pertambangan. Dan hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Hingga pada tahun 1942 mereka kedatangan tamu lagi. Tamu itu siapa? Pasukan Jepang masuk. Jepang itu datang ke Arakan sama dengan misi Inggris dulu, yaitu merebut wilayah Arakan dari tangannya Inggris. Mengetahui wilayahnya yang akan dirampas, bergantian lagi Inggris versus Jepang sekarang teman-teman. Inggris ini nggak tinggal diam, mereka bersiap memerangi Jepang demi mempertahankan daerah jajahannya, yaitu daerah Arakan ini tadi.
Tapi setelah melihat jumlah tentara Jepang itu yang datang banyak sekali, Inggris ciut di situ teman-teman. Mereka karena menurut mereka tentara Jepang ini bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Kala itu Jepang ini selalu memenangkan pertempuran di Perang Dunia ke-1. Hal itulah yang bikin si Inggris ini mikir, nggak bisa begini nih, kita bakal kesulitan nih kalau melawan Jepang sendirian. Kita butuh pihak lain sebagai pasukan militer tambahan, kata si Inggris. Berdasarkan pemikiran itulah teman-teman, akhirnya salah satu perwira militer Inggris yang bernama Archibald Wavell meminta etnis Rohingya untuk dijadikan pasukan tambahan mereka. Mendengar itu, Rohingya nggak mau bantu. Nah, mendengar penolakan itu, Inggris nggak nyerah gitu aja teman-teman. Mereka terus nih mencari cara supaya Rohingya ini mau dijadikan pasukan militer mereka buat membantu mereka melawan Jepang. Nah, setelah memutar otak, akhirnya Inggris ini menemukan sebuah siasat untuk meluluhkan hati Rohingya, yaitu dengan cara mengiming-imingi mereka dengan sebuah janji kemerdekaan. Inggris menjanjikan apabila Rohingya atau kalian mau membantu kami melawan Jepang, kami akan memberikan kalian imbalan berupa daerah khusus yang hanya akan dihuni oleh etnis Rohingya saja. Akan kami lindungi kalian, kata Inggris. Dengan cara itulah teman-teman, setelah mendengar tawaran itu, seolah-olah memiliki harapan baru, Rohingya yang memang sudah lama tertindas di tanah sendiri ini pun tanpa pikir panjang langsung oke, kami setuju. Akhirnya di sini Rohingya pun resmi bergabung menjadi bagian militer dari Inggris yang diberi nama khusus yaitu Rohingya Free Force. Lalu dengan cepat pasukan itu pun bertempur menghalau pasukan Jepang yang ada di Arakan. Ketika tahu kalau ternyata etnis Rohingya ini bergabung di pasukan militernya Inggris, ada pihak yang gak suka dengan keterlibatan mereka teman-teman. Pihak itu adalah masyarakat Burma. Mereka berpikir kurang ajar nih Rohingya, bukannya melawan penjajah yang masuk di sini, mereka malah bekerja sama. Pengkhianat Rohingya ini, marah si Burma itu teman-teman. Pemikiran itulah yang membuat kebencian masyarakat Burma kepada Rohingya menjadi semakin besar lagi teman-teman. Belum sempat kebencian itu mereda, Inggris ini membuat situasi jadi semakin runyam lagi. Setelah bertempur melawan pasukan Jepang dibantu sama Rohingya Free Force ini, Inggris ini ternyata belum merasa puas dengan kinerja pasukan Rohingya Free Force ini tadi teman-teman. Di sini lagi-lagi Inggris pun berinisiatif untuk menambah pasukan melawan Jepang. Dan setelah menimbang-nimbang, Inggris pun memutuskan untuk merekrut masyarakat Burma sebagai pasukan tambahan. Dan masyarakat Burma ini tadi teman-teman ya jelas-jelas nggak mau. Terus supaya masyarakat Burma ini mau teman-teman, Inggris pun melakukan sesuatu yang sama persis seperti pada saat merekrut etnis Rohingya tadi. Inggris bilang, "Hei Burma, kalau kamu mau bantuin kami melawan Jepang, kami akan memberikan kemerdekaan kepada kalian." Mendengar janji itu, goyang juga Burma ini teman-teman, tergoda juga mereka. Akhirnya dengan cepat mereka pun mengiyakan juga tawaran si Inggris ini. Bersatu sama si Inggris, dan setelah setuju, mereka pun resmi bergabung sebagai pasukan Inggris dan dikasih nama Burma National Defense Army. Sampai di sini ada dua kubu yang sama-sama membantu Inggris dan sama-sama dijanjikan kemerdekaan sama Inggris, yaitu kubu Rohingya dan kubu Burma. Tiga kubu ini bersama-sama melawan Jepang. Karena sama-sama ingin merdeka teman-teman, kedua kubu tadi baik Rohingya dan Burma ini pun habis-habisanlah bertempurnya. Dan akhirnya mereka pun berhasil mengusir Jepang dari Burma. Dengan kata lain perebutan wilayah itu pun akhirnya dimenangkan oleh Inggris. Dan sudah pasti setelah memberikan kemenangan untuk Inggris, untuk yang kedua kubu tadi itu Burma dan Rohingya langsung menagih janji yang diucapkan oleh Inggris. Dan tapi ketika janji itu ditagih teman-teman, Inggris itu berkhianat, dan pengkhianatan itu malah membuat pertikaian antara Burma dan Rohingya menjadi semakin tidak terkendali lagi. Jadi tidak lama setelah Inggris itu menang, pasukan Burma National Defense Army yang sudah membantu Inggris tadi segeralah langsung menemui Inggris untuk menagih janji. Inggris, kami sudah bantu kalian sampai menang ya. Sekarang mana kemerdekaan yang kalian janjikan kepada kami? Kata si Burma. Nah, mendengar itu bukannya menepati janjinya teman-teman, Inggris ini malah menjawab, "Loh, emang kami pernah ya ngomong seperti itu? Salah dengar kalian mungkin," itu kata si Inggris.
Melihat respon Inggris yang terkesan menyepelekan janji itu teman-teman, pemimpin Burma yang pada masa itu bernama Aung San akhirnya turun tangan langsung di situ. Dia mengancam akan menuntut Inggris sampai mereka menepati janjinya kepada masyarakat Burma. Dan rupanya teman-teman, Aung San ini nggak main-main sama ucapannya. Pada tahun 1947, dia betul-betul mengajukan tuntutan hukum kepada Mahkamah Pidana Internasional, di mana ini adalah sebuah lembaga yang bertugas menengahi pertikaian antar negara. Dan ternyata apa yang dilakukan sama Aung San tadi membuahkan hasil. Mahkamah Internasional akhirnya mengabulkan tuntutan itu dan meminta Inggris untuk menepati janjinya. Karena sudah diputuskan begitu teman-teman, Inggris pun sudah nggak bisa mengelak lagi. Akhirnya pada tanggal 4 Januari 1948, Inggris pun mengakui bahwa masyarakat Burma adalah masyarakat yang merdeka dan sudah tidak lagi berada di bawah kekuasaan Inggris. Tapi di sini, Inggris baru mengakui kemerdekaan Burma saja teman-teman, belum sama Rohingya. Terus bagaimana nasib Rohingya ini teman-teman? Sebenarnya, Rohingya ini juga menuntut janji kemerdekaan yang dibilang sama Inggris. Yang pertama tadi itu teman-teman. Tapi ya sama juga, Inggris tidak menepati janjinya. Dan yang lebih kasihannya lagi, pihak Rohingya ini sendiri tidak cukup kuat untuk menuntut Inggris ke pengadilan internasional seperti yang dilakukan sama negara Burma tadi. Di sini, Rohingya cuma bisa gigit jari saja teman-teman. Dan terpaksa merelakan harapan mereka untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi, selain mengingkari janji, Inggris ini juga tidak mengakui etnis Rohingya sebagai salah satu etnis dari negara Burma. Di titik ini, negara Burma ini sudah ada 136 etnis yang berbeda, teman-teman. Dan Rohingya adalah satu-satunya etnis yang tidak diakui oleh Inggris. Karena Rohingya tidak diberikan pengakuan, secara tidak langsung mereka ini atau Rohingya ini tidak diakui sebagai bagian dari negara Burma. Jadi, status mereka ini semacam disanggal gitu, teman-teman. Dan penyangkalan itu rupanya menimbulkan dampak yang sangat fatal bagi masa depan orang-orang Rohingya, karena dari situlah mereka tidak bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara. Mereka tidak diberikan identitas resmi semacam KTP, akta kelahiran, dan sebagainya. Dan selain itu, mereka juga tidak diberikan akses pendidikan dan juga akses kesehatan yang layak, teman-teman. Nggak sampai di situ saja, pengkhianatan Inggris kepada Rohingya ini juga membuat mereka menjadi bulan-bulanan masyarakat Burma. Selain ditindas, etnis Rohingya juga sampai diancam akan dihabisi nyawanya sama pasukan militer Burma. Puncaknya, pada bulan Agustus 2017, pasukan Burma ini betul-betul melaksanakan ancaman itu, teman-teman. Dan di tahun itu, Burma udah ganti nama menjadi Myanmar. Pada saat Myanmar ini melaksanakan mereka ingin menghabisi orang-orang Rohingya ini tadi, teman-teman. Kejadian ini terjadi pada suatu malam yang gelap, di mana pasukan Myanmar ini tadi diam-diam mendatangi pemukiman milik Rohingya yang ada di wilayah Arakan. Sekarang namanya bukan Arakan lagi, tapi Rakhine, tulisannya Rakhine ya. Dan setibanya mereka di sana, mereka pun langsung membakar habis ribuan rumah milik etnis Rohingya. Selain membakar tempat tinggal, pasukan Myanmar ini juga tidak segan-segan menembak, melecehkan, bahkan menghabisi nyawa wanita dan juga anak-anak etnis Rohingya secara sadis. Mereka sengaja melakukan aksi sadis itu demi mewujudkan sebuah misi besar mereka, yaitu memusnahkan atau membinasakan etnis Rohingya dari tanah Myanmar. Atau bisa dibilang aksi ini adalah pembantaian genosida dengan tujuan penghapusan ras. Ada nih beberapa dari etnis Rohingya yang berhasil selamat, teman-teman. Mereka langsung melarikan diri dan mengungsi ke negara lain. Dan sebagian besar dari mereka memilih untuk mengungsi ke Bangladesh. Kenapa Bangladesh? Karena negara ini adalah negara yang paling dekat dengan Myanmar. Selain jaraknya yang dekat, kalau dirunut dari sejarahnya, nenek moyang dari etnis Rohingya berasal dari kerajaan Mughal atau Bangladesh. Nah, itulah kenapa akhirnya mereka ini berbondong-bondong mengungsi ke Bangladesh. Sesampainya di Bangladesh, etnis Rohingya ini pun mendapatkan penyambutan yang sangat baik oleh pemerintah Bangladesh, teman-teman. Mereka diizinkan mengungsi dan diberikan tempat mengungsi juga wilayah yang bernama Cox's Bazar. Jadi ada sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya yang mendiami wilayah tersebut. Saking banyaknya pengungsi Rohingya di Cox's Bazar ini sampai-sampai dijuluki sebagai kamp pengungsian terbesar di dunia.
Awalnya, etnis Rohingya ini hidup dengan damai di Bangladesh. Tapi sayangnya hal ini juga tidak berlangsung lama, teman-teman. Karena setelah berbulan-bulan mereka tinggal di sana atau diungsikan di sana, mereka mulai mendapatkan perlakuan buruk dari warga Bangladesh. Menurut catatan Human Rights Watch, pengungsi Rohingya di sana sering sekali dijadikan sasaran utama untuk tindak kejahatan penculikan dan penghilangan nyawa. Dan selain itu, wanita dan juga anak-anak Rohingya di sana sering dilaporkan menjadi korban kekerasan tidak senonoh dan juga pernikahan paksa oleh warga asli Bangladesh. Dan perlakuan buruk itulah yang akhirnya membuat pengungsi dari Rohingya itu berkeinginan untuk pindah juga dari Bangladesh. Berdasarkan pemikiran itulah mereka pun akhirnya mengungsi lagi ke beberapa negara yang ada di Asia Tenggara seperti ke Thailand, Vietnam, Malaysia, dan juga ke Indonesia. Di Indonesia pun mereka diterima baik oleh pemerintah dan juga warga setempat. Tapi seiring berjalannya waktu, mulailah timbul sebuah konflik baru lagi, yaitu pertikaian antara pengungsi Rohingya dengan warga lokal tempat mereka mengungsi, khususnya di Indonesia. Menurut informasi yang saya baca, kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2015, teman-teman. Kala itu, waktu di tahun 2015, ada sekitar 600 pengungsi yang mendarat di perairan Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Langsa. Tapi setelah pecahnya perbantaian etnis Rohingya di tahun 2017, pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh ini makin banyak lagi. Dari awalnya cuma 600 orang, jadi ribuan orang, teman-teman. Tapi, walaupun sudah ramai, warga Aceh tetap menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik dan juga ramah. Pada saat itu, warga Aceh tentunya merasa iba kepada Rohingya karena mereka ini datang dalam kondisi yang amat sangat mengenaskan. Mereka tampak kurus sekali, kelaparan setelah berbulan-bulan terombang-ambing di lautan. Dan mereka ini datang lewat jalur laut, teman-teman, tanpa membawa identitas. Mereka nggak ada identitas, nggak ada uang, nggak bawa makanan, nggak bawa pakaian ganti. Bahkan satu-satunya pakaian yang mereka bawa ya cuma baju yang menempel di badan mereka itu, teman-teman. Berbekal perasaan kasihan itu, warga Aceh dengan sukarela memberikan berbagai bantuan kepada pengungsi Rohingya, mulai dari tempat tinggal, makanan, minuman, dan juga pakaian yang layak untuk mereka. Warga Aceh juga memberikan bantuan dukungan moral kepada para pengungsi Rohingya tadi. Jadi bisa dibilang hidup mereka ini cukup terjamin lah selama mengungsi di Aceh. Dan kebaikan warga Aceh itu pun didengarlah sama pengungsi Rohingya lain yang mengungsi ke Bangladesh. Mereka pun berbondong-bondong mengungsi ke Indonesia juga, teman-teman, khususnya di Aceh, supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Datang terus pokoknya pengungsi Rohingya ke Aceh. Dan makin lama mereka datang ke sini dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Dalam kurun waktu 8 tahun saja sudah ada kurang lebih 12.000 pengungsi Rohingya di Indonesia. Karena jumlah mereka semakin banyak, warga Aceh lama-kelamaan merasa keberatan untuk menampung mereka. Dan hal itu diperparah lagi dengan adanya fakta bahwa para pengungsi Rohingya ini kadang nggak tahu diri, teman-teman. Mereka seringkali berperilaku tidak baik dengan warga Aceh di sana. Mereka sering buang-buang makanan yang sudah dikasih, nggak mau berbaur dengan masyarakat di sana, dan tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ada di Aceh. Perilaku kurang baik itulah yang membuat warga Aceh tadi jadi jengkel dan enggan untuk menerima pengungsi Rohingya lagi yang datang ke Aceh. Mereka akhirnya terpaksa menolak para pengungsi Rohingya yang baru datang. Puncaknya di November pada tahun 2023 kemarin. Warga Aceh terang-terangan menolak kedatangan 4 kapal nelayan yang mengangkut ratusan pengungsi Rohingya. Tapi meskipun menolak, warga Aceh masih berbaik hati, teman-teman, dengan mengizinkan mereka singgah sebentar, diberi makan dan minum, dan setelah itu warga Aceh meminta mereka untuk pergi lagi dan berlayar lagi. Dan alhasil warga atau pengungsi Rohingya ini pun berlayar lagi, teman-teman, entah kemana mereka berlayar. Oke, teman-teman, jadi itulah tadi kisah asal-usul dari etnis Rohingya, kenapa mereka sampai mengungsi ke berbagai negara. Semoga cerita ini bisa menjadi informasi, menambah informasi dan pengetahuan kita. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, jangan lupa juga untuk komen kira-kira next video bagusnya Nina cerita tentang apa lagi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. And see you on the next video. Bye!